Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya. Salam petir jeder jeder jeder. Dan tentunya weekend ya. Hari ini Sabtu. Dan kebiasaan ya, setiap Jumat Sabtu itu akan ada pemberitahuan dari dashboard P. Nah, jadi kita harus percaya dengan yang namanya dua informasi. Yang pertama dari dashboard Pi sendiri, dan yang kemudian ada dari media sosial yang dimiliki oleh core team, yaitu seperti Twitter dan kemudian seperti Instagram dan juga seperti Facebook ya. Nah, jadi teman-teman, kita sudah melihat perubahan dari dashboard, yaitu tentang yang namanya apa ini teman-teman ya, pendiri dari Pi sendiri, yaitu Nicholas Kokalis dan Ching Dao Fan, yaitu ditampilkan dalam sejarah majalah otoritas tentang 5 hal yang kemarin sudah ya saya singgung-singgung lah ya, yaitu 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi ya industri cryptocurrency. Dan itu sangat panjang sekali, sudah dipublikasikan oleh beberapa pengamat kripto ya. Dan ini kayaknya kedepannya makin mantap, mereka makin cantik dan ganteng ya. Dan intinya ingin belajarlah lebih banyak ya, dan kemudian Pi ke depan ini menjadi sangat luas bagi para pioner yang akan terus berkembang atau mengembangkan sistem dari keuangan digital yang terdesentralisasi pada masa yang akan datang. Nah, kemudian dalam beberapa tahun terakhir ya, dalam menanggapi masalah distribusi kepentingan yang tidak seimbang, kemudian monopoli sumber daya platform, dan kemudian kebocoran privasi pribadi yang dihadapi oleh pengembang industri internet. Nah, kemudian gelombang baru inovasi dan eksplorasi internet telah muncul di seluruh dunia. Jadi merekonstruksi gambaran masa depan perkembangan internet dengan konsep web ya 3.0 atau 3.0 ini muncul teman-teman. Nah, inilah yang dilakukan oleh para petinggi core team ya, Nicholas Kokalis dan Ching Dao Fan, dalam menghadapi kemajuan di Pi Network sendiri. Nah, kemudian secara umum Web 3.0 atau 3.0 merupakan inovasi penting yang memecahkan kembali kepemilikan data dan ekspresi nilai internet dengan teknologi terdistribusi. Ya, diharapkan dapat mengoptimalkan internet dari 3 aspek. Yang pertama, teknologi. Nah, jadi teknologi ketika Web 3.0 ini berjalan, maka teknologi akan semakin canggih. Kita sudah melihat bahwa ada sepeda motor terbang, kemudian Elon Musk sudah sibuk membuat roket untuk menuju luar angkasa. Kemudian sistem pendistribusian secara digital itu semakin cepat dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam bidang industri, bidang industri ini kedepannya akan menggunakan sistem robotik ya. Nah, jadi semua perusahaan akan melakukan pembuatan pengerjaan yaitu dalam sistem robotik, dan tidak akan dilakukan oleh manusia lagi. Kemudian ada sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi inilah yang akan merubah wajah dunia ya. Bahkan kedepannya bank-bank tidak akan memiliki karyawan lagi. Kemudian perusahaan-perusahaan juga tidak akan memiliki banyak pekerja. Mereka akan dilakukan secara digital dalam transaksi jual beli dan kemudian pelayanan ya. Nah, ini kedepannya seperti itu. Jadi teman-teman, mempromosikan inovasi dalam metode produksi, organisasi ketertiban, dan kemudian bentuk ekonomi Web 3.0 ya, masih memiliki isu-isu kunci seperti prospek pengembangan yang kontroversial, aplikasi teknologi yang belum matang, dan risiko derivatif ya keuangan. Nah, disarankan untuk menjadi inklusif dan bijaksana untuk mempromosikan inovasi teknologi dan kemudian aplikasi yang relevan. Nah, jadi mengetahuilah bahwa inilah yang dilakukan oleh pendiri Pi Network sendiri, yaitu Nicholas Kokalis dan Ching Dao Fan. Nah, jadi teman-teman, dengan hal-hal seperti itu, maka ya ada yang namanya keputusan ya dari core team, dari Nicholas Kokalis, bahwa setelah semuanya matang, semuanya berjalan dengan baik, maka ada pertanyaan, kapan open mainnet yang akan datang itu dilakukan. Nah, jadi ketika pertanyaan itu ditanyakan, yaitu when will the Pi ya will it have the real fee initiate ya. Nah, itu
dia menjawab ya, by the end your yours. Nah, jadi by the end of yours itu ya mungkin di akhir tahun ya. Di penghujung tahun lah seperti itu. Nah, inilah yang akan kita tunggu-tunggu, apakah di akhir tahun 2022 ini ya open mainnet ini akan berjalan dengan baik, atau awal 2023 ini open mainnet itu akan dilakukan oleh core team sendiri dengan ya referensi ya, atau bertajuk kepada nilai konsensus atau GVC, atau ya kesepakatan bersama untuk nilai. Nah, walaupun digadang-gadang ada yang mengatakan konsensus akan sejatuh-jatuhnya yaitu $6.700 per file. Nah, itu tidak masalah tentunya ya teman-teman. Intinya jadi harga, jadi laku ya, jadi pertukaran dan lain sebagainya, ini yang diharapkan oleh para pioner. Nah, jadi itulah teman-teman pengembangan dari yang namanya Fi Network ya, yang hari ini terjadi, dan mudah-mudahan kedepannya semakin banyak informasi yang digali dan KYC yang akan datang semakin luar biasa ya, semakin berkembang. Dan kemudian di Enclosed Mainnet ini ya sekarang sudah harus berlaku ya, kemudian harus tetap ya berjalanlah sebagaimana mestinya teman-teman. Nah, jadi kita dukung terus ya, dukung terus core team untuk melakukan hal-hal yang paling istimewa lah buat para pionernya, dan kemudian kita tetap semangat untuk menghadapi yang namanya pengembangan ke depan ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan tetap semangat. Salam petir, jeder 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 jeder.